Puji Tuhan, selamat pagi kembali lagi bersama kami pada saat pagi hari yang indah ini. Bersama-sama kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat pagi hari yang indah ini kita sudah sampai dalam kitab Sakaria, di mana pada saat pagi hari yang indah ini saya akan membahas, bahkan saya akan membawa dalam kitab Sakaria pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Sekali lagi, Sakaria 10 ayat yang pertama, di sana judul perikop berbunyi, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Ayat yang pertama, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Puji nama Tuhan, di mana pada saat pagi hari yang indah ini, kitab Sakaria ini mengingatkan lagi kepada kita, bahkan mengingatkan akan hal-hal yang baik yang datangnya hanya daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat 1 tadi, di mana dikatakan di sana, mintalah hujan daripada Tuhan. Ketika kita, yang dimana artinya di sana Tuhan katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk terus meminta segala sesuatu yang kita perlukan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Nah, dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini suatu perintah yang Tuhan ingatkan kepada kita supaya apa? Supaya kita minta, supaya kita meminta segala sesuatunya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Kita harus meminta kepada Tuhan. Nah, namun satu hal yang harus kita ingat, Tuhan mau kita meminta kepadanya, bukan kepada hal-hal yang lain. Ketika kita meminta sesuatu hal kepada Tuhan, mari kita minta sesuatu hal yang masuk akal, sesuatu hal yang baik, yang memberkati kehidupan kita. Bukan kita meminta hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di mana di sini jelas dikatakan di kitab Sakaria ini, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Kata-kata selanjutnya, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Nah, di sini dikatakan mintalah. Ada perkataan Tuhan katakan mintalah. Nah, jangan kita sama seperti bangsa Israel. Bila kita baca di ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Nah, jika kita melihat di sini, mereka meminta sesuatu itu bukan kepada Tuhan, namun mereka meminta sesuatu itu kepada terafim. Di mana arti terafim dalam bahasa Ibrani yaitu patung berhala. Yang artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Di sini sudah sangat-sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita umat-umat percaya, kepada kita orang-orang percaya. Sedangkan di ayat pokok kita dikatakan mintalah kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Bahkan yang selanjutnya, di mana bahkan bangsa Israel juga meminta kepada juru-juru tenung, yang artinya apa? Mereka melakukan hal itu hanya untuk pribadi mereka sendiri. Bahkan yang selanjutnya juga, mereka juga meminta kepada para peramal. Itu sudah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama sebagai orang percaya, kita sama-sama anak Tuhan. Hanya satu yang harus kita andalkan, yaitu Tuhan. Hanya kepada satu yang kita minta. Karena yang terbaik, yang baik, Tuhan akan melakukan dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Bukan malah kita meminta kepada hal-hal yang di luar Tuhan, kepada penyembah-penyembah berhala. Nah, sudah sangat jelas di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa apa yang dikatakan di sana, mereka itu semua hampa dan sia-sia. Apa yang bangsa Israel lakukan, apa yang bangsa Israel minta kepada penyembah-penyembah berhala,
itu hal yang sia-sia Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak ada artinya. Karena firman Tuhan dikatakan mintalah kepada Tuhan, maka semuanya itu diberikan kepada kita. Nah, dengan mereka melakukan hal yang seperti itu, ada resiko yang mereka dapat, ada resiko yang harus mereka tanggung. Kita melihat di ayat yang kedua bagian yang terakhir, di sana firman Tuhan katakan, oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ketika orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan, di sini dikatakan bahwa mereka berkeliaran, mereka tidak tahu kemana arah tujuan mereka, bahkan mereka tidak ada yang menuntun kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka menyembah kepada patung-patung berhala, tidak datang kepada Tuhan. Inilah resiko yang mereka dapatkan ketika mereka menduakan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan pada saat pagi hari ini kepada kita semua, apakah kita pernah melakukan hal-hal yang sama seperti bangsa Israel, yaitu melakukan penyembahan berhala, bahkan mempercayakan, bahkan kita datang kepada dukun atau peramal untuk kita mendapatkan keuntungan yang sementara. Jika kita pernah melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat, mari kita berubah, mari kita belajar untuk andalkan Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini, kitab Zakaria ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang baik itu kita dapatkan hanya daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bahkan bila kita sungguh-sungguh, bila kita Tuhan itu maha adil. Bahkan Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan ketika kita sungguh-sungguh meminta kepadanya. Maka ada saja berkat yang daripada Tuhan, yang baik yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita datang meminta kepada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan kita seperti bangsa Israel yang datang kepada penyembah-penyembah berhala, datang kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita koreksi diri kita koreksi kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Jika kita pernah melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel lakukan, mari kita berubah. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bahkan, mari kita sama-sama juga kita buka dalam kitab Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Di sana firman Tuhan berbunyi, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedangkan kita meminta kepada orang tua kita, meminta kepada saudara kita, mereka pasti akan memberikan hal yang baik sesuai dengan apa yang kita minta. Namun kita harus bersabar menunggu. Seperti itu juga ketika kita minta kepada Tuhan, kita harus bersabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan pernah kita memburu-burukan Tuhan. Jangan pernah kita mendesak Tuhan. Tapi kita belajar Bapak Ibu Saudara malam hari ini, bersabar menanti atas setiap permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Ketika kita bersabar Bapak Ibu Saudara, maka hasil yang terbaik yang akan kita dapatkan. Namun ketika kita tidak bersabar, maka hal yang buruk yang akan kita dapatkan. Jika kita hanya mengikuti kemauan kita, jika kita hanya mengikuti apa yang kita inginkan, namun kita tidak bersabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang dalam kitab Matius ini dikatakan bahwa apalagi Bapamu yang di sorga. Kita tahu bersama Tuhan adalah yang berkuasa atas seluruh dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, kita minta segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan kita minta kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Kita datang kepada dukun, kita datang menyembah berhala, kita datang kepada orang-orang pintar. Itu tidak benar Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan sekalipun kita melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan tetap
memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan yang akan terus melakukan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatunya dalam hidup kita. Nah, Tuhan dialah yang berkuasa, dialah yang mempunyai segalanya. Oleh sebab itu, kita harus meyakinkan bahwa segala sesuatu yang kita minta, itu yang terbaik daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam kitab Sakaria, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka. Di sini dikatakan akan diberikannya kepada mereka. Karena apa? Karena meminta kepada Tuhan, bukan seperti bangsa Israel. Yang mereka lakukan, mereka menyembah berhala, mereka datang kepada para peramal, kepada para orang pintar, itu tidak benar. Kita sebagai orang percaya, mari Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini, mulai dari hari ini, kita datang meminta segala sesuatunya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi kekuatan, bahkan menegur kehidupan kita, agar kita semakin hari semakin mau datang kepada Tuhan dan meminta segala sesuatunya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu